Ini saya belum bisa. Bentar. Oh, udah kayaknya. Coba, Pak. Oh, bisa sudah. Nah, mungkin ini ada langkah pencegahan tambahan sih. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih di pondok atau temennya di pondok, jadi bisa ditambahkan. Jadi yang agak sulit sebenarnya kalau budaya kita sebagai santri itu kan sebenarnya bersalaman ya. Sama teman salaman, apalagi sama kiai kita, sama ustadzah kita kan salaman. Untuk saat ini tidak bersalaman dulu karena itu salah satu media apa penularan. Kemudian ini 3 langkah di bawah ini merupakan langkah-langkah yang kecil tapi cukup cukup bagus untuk dilakukan. Contohnya kita melakukan desinfeksi rutin pada tempat berkumpul. Misalnya di kelas kan beberapa pondok sekarang ada yang masuk itu jadi sebelum dan setelah digunakan atau enggak setelah digunakan aja langsung itu disemprot oleh desinfektan dibersihkan atau pada benda-benda yang digunakan bersamaan. Yang paling gampang adalah gagang pintu atau mungkin lemari itu kan beberapa ada yang digunakan secara bersamaan. Yang seperti itu harus kita lakukan desinfeksi karena kalau dia menggunakannya bersamaan di situ adalah media penularan yang baik, lagi-lagi karena kontak tidak langsung. Kalau untuk orang-orang yang kembali ke pondok, ini karena tadi saya pikir teman-teman masih ada yang ini ya, wah ada banyak yang datang baru-baru. Itu adalah lakukan isolasi mandiri kalau misalnya baru mengalami gejala. Jadi kalau misalnya kita punya gejala apapun yang kira-kira mengarah ke COVID, lebih baik kita melakukan isolasi mandiri. Atau kalau misalnya kita dari luar kota atau luar tempat, baru datang ke tempat berkumpul, ya lakukan juga isolasi mandiri karena kita harus memutus rantai penularan apapun yang terjadi gitu kan. Yang nomor terakhir ini mandi dan mencuci baju yang dipakai setelah keluar. Kenapa kok penting kayak gini? Karena ya itu tadi kalau misalnya apalagi teman-teman yang mungkin tadi di kota besar ya, kan transportasi umum di sana akan jauh lebih hemat. Tetap dia tetap pergi keluar-keluar tapi menggunakan transportasi umum. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita baru pulang dari luar, datang, cuci tangan, kemudian mandi, bajunya langsung dimasukkan ke tempat yang sudah ada deterjennya. Karena gunanya untuk mematikan si virusnya ini. Jadi datang, cuci tangan, mandi, langsung dicuci bajunya. Agak ribet sih memang dengan adanya kayak gini. Dulu mungkin kita satu baju kita bisa pakai 2 kali keluar, sekarang keluar baru mungkin 30 menit, tapi karena di luar tempat ramai, harus langsung dicuci. Kemudian yang tadi cara meningkatkan imunitas, yang gampang adalah olahraga. Olahraga mungkin beberapa orang merasa, olahraga ribet. Enggak, kita dengan nyapu 10 menit tanpa berhenti tapi ya, itu sudah bisa dikatakan olahraga. Jadi kalau misalnya mau olahraga sekalian bermanfaat, mungkin bisa nyapu 30 menit. Bersih sekali mungkin ruangannya nanti ya. Kemudian bisa dengan minum multivitamin tambahan. Kalau memang dirasa makanannya tidak cukup memenuhi vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Karena beberapa orang mungkin aku nggak suka sayur, aku nggak sempat beli buah, aku nggak sempat ngocek buah, ya sudah. Kalau memiliki dana lebih mungkin bisa beli multivitamin. Yang murah-murah bisa menggunakan vitamin C itu sudah cukup. Atau cara salah satu sekarang yang sempat ngetren kemarin berjemur. Dia itu meningkatkan vitamin D. Vitamin D itu bisa menjadi salah satu promotor imunitas juga. Kemudian yang terakhir jangan lupa manajemen stres, balik lagi karena kalau imun kita stres kita meningkat, imun kita juga pasti turun. Mungkin segitu aja sih yang sebenarnya teman-teman juga pasti sudah tahu. Kalau buahnya diganti mari mas rasa buah, Mbak, boleh, Mbak? Oh, ini Mas Alif ada pertanyaan ya?
Mas Haris, mic-nya Mas Haris. Oh, ini juga ada pertanyaan di kontak dialog nih dari rekan si Alif Bagi. Bacakan aja ya. Oke. Apa bisa virus ini menyebar melalui angin jika kita beraktivitas di luar, mengingat virus partikel yang sangat ringan. Bagaimana Bu Dokter? Untuk virus ini, untuk airborne, beberapa kan tadi saya sempat bilang ya, beberapa kondisi bisa menyebabkan virus ini menjadi seolah-olah airborne. Jadi droplet kita yang kecil sekali itu, misalnya kita lagi ngomong, terus dari belakang lagi ada angin besar. Kita lagi ngomong biasa, dari belakang ada angin besar, itu bisa kalau nggak pakai masker ya, itu bisa menyebabkan si virus ini berjalan jadinya lebih jauh daripada seharusnya. Tergantung kecepatan anginnya. Makanya tadi penggunaan masker ini sangat penting dibandingkan face shield atau apa namanya? Orang-orang selain face shield sekarang sukanya pakai apa sih? Biasanya face shield ya, face shield doang gitu. Karena dengan terpaan angin ini kita memang masih bisa meningkatkan jaraknya dari yang seharusnya cuma sekitar 1 sampai 2 meter, 1,5 sampai 2 meter, menjadi lebih jauh dari itu kalau kita ngomong. Atau mungkin pernah dengar adanya klaster restoran ya, karena di restoran itu kan banyak yang dia bentuknya ruangan tertutup, tadi pakai AC, ada satu orang yang terinfeksi, terus kemudian dengan AC udaranya diputar dalam satu ruangan, akhirnya ya otomatis di restoran siapa sih yang pakai masker, karena kan kita semua mau makan gitu ya. Akhirnya orang yang nggak pakai masker ketika makan itu terinfeksi, karena si partikelnya ini diputar sama si AC jadinya supaya terputar di ruangan. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Halo Mas Haris. Kok hening ya? Oh iya, ini tadi katanya Mas Budi Santoso ini kayaknya mau bertanya deh. Mas Budi, monggo. Sepertinya sudah dijawab semua terkait itu. Penyebaran dan gejala-gejala tadi kan sudah dijelaskan. Soalnya di sini masjidnya nggak mematuhi protokol gitu. Jadi nggak pakai masker, ya juga dekat-dekatan gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah atau ngaruh juga atau gimana itu. Atau karena herd immunity-nya sudah kebal ya, seperti itu. Kalau sampai saat ini sih herd immunity masih belum benar-benar terlaksana. Karena kan kalau mau herd immunity ya sudah, semua orang nggak usah pakai masker, kita paparkan aja gitu. Semuanya suruh masuk ke ruang isolasi yang orang dengan gejala berat. Nanti kita lihat masuk situ 2 jam, 3 jam, terus habis itu pulang ke rumah masing-masing. Kita lihat nanti yang sakit yang mana, yang mati yang mana, itu herd immunity. Horor ya, Pak ya? Iya, itu kalau mau kita herd immunity kan seperti itu aja gitu. Karena sejauh ini mungkin ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin di sana memang sudah ada virusnya dan imunitas orang-orang yang ke sana alhamdulillah bagus-bagus ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Ya, tapi gimana pun tetap kalau baiknya kita tetap jaga jarak, pakai masker. Iya, kadang pakai masker sendiri kadang aneh, malas. Iya, betul. Karena memang gimana kita dilihat dari sekitar aja kayak ngapain pakai masker, emang ada apa gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan imunnya bagus. Yang kedua, mungkin memang tidak pernah ada virus yang datang ke situ, jadi nggak ada orang imigran ya, orang dari luar kota atau dari daerah yang banyak terpapar virus atau dia membawa virus datang ke situ. Antara dua itu, antara imunnya alhamdulillah bagus semua atau memang tidak ada yang pernah datang ke sana gitu. Tetap pakai masker, Mas Budi. Hati-hati di sana. Masker itu yang lucu sebenarnya sekarang ini memang benar ada
klaster klaster keluarga ya. Cuma kalau pakai masker di rumah kok agak aneh juga ya. Yang penting sebenarnya kalau kita jaga-jaga di luar, biasanya sih nyampe rumah akan, kalau dengan yang tadi ya, nyampe rumah langsung mandi dan cuci baju, seharusnya sih akan lebih kecil ininya, resiko Kemungkinan penularannya. Baik, Mas Haris, sepertinya ini sudah 21.36. Kita Ya. masuk ke quote penutup atau bagaimana? Apa ada mungkin yang Dimas sampaikan lagi Mic-nya untuk Mas Haris. Dr. Aisyah? Itu mic-nya coba Oh iya, ditempelkan lewat. bibirnya. Ya, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sebenarnya saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Aisyah atas ilmu yang dibagikan, pengetahuan yang dibagikan, sehingga kita dapat tahulah seluk-beluk terhadap virus ini, dan kita juga tetap tambahan pengetahuan tentang kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih waktunya, dan terima kasih juga pada teman-teman atau rekan-rekan kita yang senantiasa atau setia mengikuti kita dari awal sampai akhir. 4 kali masuk link, Mas. Iya, ini rekor ya. Seperti episode sebelumnya, sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari pembicara Dr. Aisyah bagi kita semuanya, bisa nasihat ataupun wejangan ataupun quote dari siapapun untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kuat ya. Mungkin stay safe, stay healthy, and then selamat Hari Santri Nasional. Ya, terima kasih waktunya. Saya sampaikan lagi, terima kasih. Maaf mengganggu, ilmunya segala bermanfaat bagi. Sampai jumpa lain waktu dengan pembicara beda yang tidak kalah menarik dengan pembicara kita sekarang, Dr. Aisyah. Akhirul kalam dari kami. Sampai jumpa mungkin 2 atau 3 pekan lagi kita akan berjumpa di obrolan bareng Aziz dan Haris. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Aisyah. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Langsung upload sih. Di YouTube sampean Mas ya? Oh, YouTube Ibnu ya bisa sih.